Asik, gajian nih. Mau makan enak tapi tagihan numpuk. Hah? Pakai Ultra Voucher? Jadi lebih hemat? Emang iya ya? Gua coba download Ternyata banyak banget nih kategori dan merchantnya. Gua pilih deh merchant favorit gua. Wah, langsung diskon, bukan cashback. Gua beli deh. Ultra Voucher, diskonnya langsung, bukan cashback. Berlaku setiap hari dan gak ada maksimal transaksi. Bener, jadi lebih hemat dengan Ultra Voucher. Download sekarang juga. Asik, gajian nih. Mau makan enak tapi tagihan numpuk. Hah? Pakai Ultra Voucher? Jadi lebih hemat? Emang iya ya? Gua coba download Ternyata banyak banget nih kategori dan merchantnya. Gua pilih deh merchant favorit gua. Wah, langsung diskon, bukan cashback. Gua beli deh. Ultra Voucher, diskonnya langsung, bukan cashback. Berlaku setiap hari dan gak ada maksimal transaksi. Bener, jadi lebih hemat dengan Ultra Voucher. Download sekarang juga. Halo semuanya. Terima kasih sudah menunggu dan hadir dalam webinar series ke-8 kita pada siang hari ini dengan tema Restoratif Justice. Saya di sini sebagai host pada siang hari ini, Lola Marlina Johan Purba, akan membacakan tata tertib untuk webinar kita pada siang hari ini. Tata tertib untuk webinar kita pada siang hari ini, 1. Peserta memastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel yang digunakan sudah tersambung dengan internet. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta dan hanya mengaktifkannya apabila peserta mengisi link absensi yang akan diberikan oleh panitia menjelang akhir webinar untuk mendapatkan sertifikat dengan nama lengkap. Nah, untuk di webinar kita pada siang hari ini, kita akan mengadakan giveaway di webinar series ke-8 ini. Nah, cara-cara untuk mengikuti webinar, cara-cara untuk mengikuti giveaway pada siang hari ini adalah dengan 1. Hadiri webinar series ke-8. Yang kedua, wajib follow Instagram _RSP @RSP_law_office dan @ultravoucherofficial. Yang ketiga, download aplikasi Ultra Voucher di iOS atau Android Anda. Yang keempat, post story kamu sedang menghadiri webinar series ke-8 dengan hashtag RSP Law Center Webinar Series 8. Dan mention kepada kita @RSP_law_office dan juga
Ultra Voucher Official. Yang kelima, pemenang diumumkan di akhir webinar. Dan pada siang hari ini juga kita akan dibawakan oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu beliau sebagai founder RSP Law dan beliau juga sebagai advokat terbaik E-Court 2021 Mahkamah Agung CO RSP Law Office. Baiklah, webinar kita pada hari ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Rapen Sinaga. Selamat siang, Bapak Rapen. Saya akan serahkan kepada Bapak Rapen pada siang hari ini sebagai moderator kita. Sudah terhubung, Bapak Rapen? Ya, suara saya cukup jelas ya. Terima kasih, Bapak Rapen. Apakah Ya. sudah dengar? Suara saya sudah cukup jelas. Cukup, Bapak. Baik. Baik. Baiklah. Saya serahkan terima kepada kasih. Bapak Rapen. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Lola Marlina Johan yang telah membuka webinar kita di siang hari yang cerah ini. Ya, saya Rapen Sinaga akan memoderasi webinar kita di siang hari ini yang kita ambil tema restoratif justice ya. Nah, mungkin restoratif justice ini sebetulnya bukan barang baru ya bagi khususnya di dunia peradilan di Indonesia. Nah, restoratif justice dikenal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan, ya, keadilan bagi pelaku dan korban, juga keluarga pelaku dan korban. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 ya, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam upaya penegakan hukum yang berbasis keadilan, karena beberapa perkara-perkara tindak pidana memang kalau kita lihat keseharian, banyak sekali motif-motif pemidanaan yang bermotif pada unsur ataupun pembalasan, ya, pembalasan dendam terhadap orang lain. Nah, ini yang memang menjadi konsentrasi khususnya di kejaksaan, supaya juga tujuan daripada pelaku tetapi dapat menyelesaikan perkaranya ya lewat cara-cara mediasi. Nah, beberapa profesional di bidang hukum kejaksaan juga memang terus ada kliennya memang mengedepankan upaya-upaya mediasi, penyelesaian masalah lewat mediasi. Baik, webinar kita hari ini itu cukup banyak yang hadir ya. Di antaranya dari berbagai lembaga pemerintahan juga hadir dalam webinar kita kali ini, seperti
Berdiklat Kejaksaan Agung, ya, selamat datang Bapak. Baru kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, selamat datang. Ada juga dari Badan Pemeriksa Keuangan, didominasi dari law firm yang tidak asing bagi masyarakat yang tersebar di Jakarta dan di daerah. Ini ada beberapa yang sudah jelas di Jakarta maupun di luar Jakarta. Baik, tidak bermaksud untuk berlama-lama. Kita telah kedatangan seorang narasumber, ya, dari Kejaksaan Tinggi Informasi. Memang kegiatan ini juga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang mensupport kita untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang restoratif justice. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Romadu Novelino Simanjuntak, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sebelumnya beliau juga sudah banyak menempati posisi-posisi struktural di kejaksaan, ya, di berbagai macam daerah dan di berbagai macam bidang. Ya. Baik, selamat datang Bapak Romadu. Ya, selamat siang. Suara saya jelas, Pak Rapen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa dengar jelas? Jelas Pak Romadu. Baik, karena Pak Romadu sudah terhubung dengan kita, ya. Sudah Pak Romadu. Pak Romadu, terima kasih kehadirannya menyampaikan pemaparan materi di siang hari ini. Maka selanjutnya saya memberikan kesempatan dan waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini mungkin saya langsung aja mengucapkan rasa terima kasih juga kepada Bapak Rapen Sinaga, ya, dari RSP atau Rapen Sinaga and Partner Center. Nah, kami berterima kasih sudah mau dilibatkan terkait dengan kegiatan webinar ini. Yang dalam kesempatan ini mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Romadu Novelino, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Novel kalau di sini atau Bang Novel. Nah, kemudian saya berdasarkan dari surat permintaan RSP Center untuk menjadi narasumber atau bertukar pikiran lah terkait dengan, kalau di kejaksaan ini termasuk istilahnya barang baru, ya, barang baru yaitu restoratif justice, karena agak sedikit berbeda restoratif justice dengan retributif justice, kemudian restitutif justice. Di situ dulu. Kalau keadilan retributif itu keadilan yang menekankan pada pembalasan. Biasanya selama ini dalam sistem peradilan pidana kita mengetahui bahwa hak-hak korban di sini tidak atau kurang diperhatikan. Dalam hal ini biasanya negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum mengajukan suatu tuntutan, kemudian diputus oleh hakim. Kalau memang terbukti bersalah, selanjutnya si pelaku atau si terdakwa ini mendapatkan hukuman. Nah, namun tidak ada formulasi peraturan perundang-undangan yang menaruh posisi korbannya seperti apa.
Nah, artinya korban yang dirugikan, negara yang membalas. Yaitu hal yang biasa memang, tapi itu biasanya sistemnya itu semacam keadilan retributif, yang keadilan yang menekankan pada pembalasan. Jadi ketika sudah dibalas, sudah selesai perkara. Kemudian ada lagi keadilan yang kita kenal istilahnya keadilan restitutif, atau keadilan yang menekankan pada ganti rugi. Nah, cukup diganti rugi, perkara selesai. Nah, itu biasanya orang bilang yang penting damai aja. Kemudian perkara selesai. Kalau untuk keadilan restoratif ini mungkin agak sedikit unik, dan mungkin saya akan memberikan sedikit materi, tapi terkait dengan keadilan restoratif justice itu dalam kacamata kejaksaan. Karena kita ketahui saat ini kepolisian juga memiliki sistem restoratif justice-nya sendiri, kejaksaan juga sendiri. Nah, itu masing-masing memiliki porsinya sendiri. Tapi kalau saya saat ini mungkin akan membawakannya terkait dengan restoratif justice dari sisi atau kacamata kejaksaan. Mungkin mohon izin saya share screen dulu ya. Ini belum bisa ya? Silakan Pak, silakan. Ini belum bisa saya share screen-nya. Coba lagi. Ini belum bisa nih. Ini bukan ke hostnya aja Pak, minta sama hostnya. Ini lagi di belakang. Udah bisa. Oke. Ya. Ini sudah. Ya, oke. Saya sedikit ada buat PowerPoint kemarin terkait dengan restoratif justice. Ya, yang akan kita bawakan itu pertama adalah terkait dengan sejarahnya atau historical, kenapa kejaksaan kok larinya ke restoratif justice. Kenapa tidak seolah restoratif justice ini sekarang itu semacam babak baru dari sistem peradilan pidana yang ada. Kalau kita ketahui sistem peradilan pidana kan pada umumnya itu ya berjalan standar aja, semacam perkara tindak pidana umum itu penyidiknya itu dari kepolisian, kemudian berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya kejaksaan melakukan penuntutan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, selanjutnya pengadilan diputus dan kembali lagi ke kejaksaan untuk dilakukan eksekusi. Namun sedikit agak berbeda nanti kenapa jadi ke restoratif justice. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan definisi atau cara pandang kejaksaan ini terkait dengan terkait dengan restoratif justice ini apa? Seperti apa? Kemudian tentunya kalau kita bicara soal penghentian suatu perkara, tentunya harus ada payung hukumnya atau dasar hukumnya. Nah, itu akan sedikit nanti saya bawakan juga. Selanjutnya syarat-syarat RJ atau restoratif justice, tentunya ada syarat tidak seluruh perkara dapat dilakukan RJ. Namun ini juga mungkin kalau ada pesertanya mungkin dari kalangan rekan-rekan dari advokat, bisa juga nanti kita sharing ilmu lah ibaratnya, sebenarnya dari syarat ini harus seperti apa yang kita lakukan. Kemudian di sini juga terkait dengan tata cara perdamaian dan proses penghentian penuntutannya itu seperti apa. Nah, ini awalnya sejarah. Tujuan hukum itu agar pelaku tindak pidana menimbulkan efek jera bagi mereka. Itu dulu. Kita semua sepakat waktu dulu kita belajar tentang tujuan dari hukum itu adalah memberikan efek jera. Selanjutnya menimbulkan efek jera dengan cara apa? Tentunya dengan cara seperti biasa pemidanaan di dalam rutan atau lapas. Nah, kemudian setelah seseorang pelaku ditaruh di dalam dipidana di dalam rutan atau lapas, terhadap seluruh perkara
itu mengakibatkan saat ini kalau kita sering baca berita, sering dengar informasi bahwa rutan atau lapas menjadi over capacity. Kapasitasnya jadi membengkak. Seharusnya kapasitasnya cuma sekian ratus, sekian malah bisa dikalikan 5, bahkan kalikan 3, jadi sekian ribu. Nah, dari rutan ini over kapasitas, kemudian terjadilah kemungkinan terjadi tindak kekerasan di lingkungan rutan atau lapas oleh sesama napi, tahanan, atau napi. Mungkin letak posisinya sudah tidak kondusif, kemudian mungkin mereka juga selonjoran agak susah. Selanjutnya di dalam, ya saya tidak mengatakan seperti apa, cuman terkadang di luar kontrol kemudian terjadi sedikit gejolak di dalam. Nah, kemudian tujuan pemidanaan yaitu efek jera tidak tercapai dan hanya terfokus pada pelaku namun melupakan kepentingan korban. Nah, kalau kita mengikuti sistem peradilan pidana seperti ini memang sudah benar kalau dari sisi hukum positif. Cuman di sini kalau kita melihat tujuan pemidanaan selama ini karena dari tingkat residivis yang tinggi, orang yang mengulangi suatu perbuatan pidana itu tinggi, kejaksaan memandang sepertinya ada yang kurang tepat di sini. Kemudian selanjutnya tujuan juga hanya terfokus pada pelaku. Pelaku dianggap masuk, sudah itu selesai. Korbannya seperti apa? Letak posisi korban. Nah, selanjutnya itulah yang selanjutnya mendasari lahirnya yang namanya restoratif justice. Restoratif justice. Ya. Restoratif justice atau berasal dari kata restore, menitikberatkan pada pemulihan hubungan antar pelaku dan korban. Kalau kita mengetahui restore itu semacam kembali pada posisi semula, kembali pada posisi awal, seperti apa? Maka dikatakan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi mediasi. Kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana ini kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, ya orang bisa katakan ngeri-ngeri sedap. Karena di situ sudah bicara pembuktian, di situ sudah tidak perlu ada yang ditutupi, dibuka secara umum, bukti-bukti sudah disiapkan. Semua hanya berfokus kepada si pelaku. Kadang-kadang korban yang menghadapi hal tersebut juga tetap dia harus dipanggil menjadi saksi dan dihadapkan di persidangan. Ketika dia diperhadapkan di persidangan, dia juga mengalami mungkin sedikit tekanan secara psikis. Sudah dia korban suatu tindak pidana, kemudian dia juga diwajibkan untuk menjadi saksi dalam suatu peradilan pidana. Kemudian untuk selanjutnya, semua itu akan diubah menjadi mediasi. Di mediasi gunanya adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Diciptakanlah suatu kesepakatan bagaimana menyelesaikan ini tanpa melalui jalur peradilan masuk ke pengadilan atau penuntutan. Nah, ini dapat melahirkan, dapat berupa perdamaian, kesepakatan, ganti kerugian, kerja sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk definisinya. Nah, ini yang saya katakan, saya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Artinya fokusnya bukan pada pembalasan, tapi sekarang fokusnya adalah si pelaku mendapatkan efek dari perbuatannya, si korban juga mendapat pemulihan dari perbuatan si pelaku. Nah ini, kemudian untuk dasar pelaksanaannya, nanti akan saya jelaskan terkait dengan tata urutan sampai menuju kepada restoratif justice. Dasar pelaksanaannya ada pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Nah, kalau ini kita berbicara soal kapasitas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan. Pada prinsipnya, restoratif justice di kejaksaan merupakan manifestasi dari asas dominus litis atau monopoli penuntutan yang bersifat absolut. Nanti saya akan menjelaskan secara etimologi apa yang dimaksud dengan dominus litis dan ditaruh di mana dia dalam posisinya itu ada dalam pasal berapa. Selain itu juga dalam penerapan hak penuntutan juga dikenal dengan asas oportunitas. Ini sebentar juga akan kita kupas. Kemudian dalam pelaksanaannya kebijakan Jaksa Agung wajib dilaksanakan oleh bawahannya secara berjenjang sebagaimana penerapan asas NN Ondelbar dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang 16 tahun 2004. Itu menjelaskan bahwa kalau NN Ondelbar ini artinya kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan. Artinya ketika kebijakan restoratif justice turun dari atas, itu wajib turun dan diikuti sampai ke tataran bawah. Sehingga masyarakat masyarakat di tataran kabupaten kota juga bisa merasakan manfaat dari program atau manfaat dari restoratif justice tersebut yang dicetuskan oleh Bapak Jaksa Agung. Seperti yang dulu juga pernah Bapak Jaksa Agung sampaikan kepada para jaksa, waktu itu disampaikan bahwa keadilan itu bukan hanya ada di buku, tapi keadilan ada di setiap hati manusia. Nah, ketika kita berbicara keadilan, tentu harus ada payung hukum. Artinya kalau dulu penegak hukum semacam dibentuk, setiap ada yang salah laporkan ke polisi, kemudian ya kita akan meneruskan ke pengadilan. Kita akan memeriksa berkas perkaranya, kemudian apabila lengkap kita akan sidangkan dan si pelaku dijatuhi hukuman. Nah, untuk restoratif justice ini agak sedikit pola yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya katakan terkait dengan asas dominus litis. Dominus artinya secara etimologi adalah pemilik, litis itu perkara. Kenapa dikatakan pemilik perkara? Dalam pasal 2 Undang-Undang 16 dikatakan kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara independen. Di sini ada kata di bidang penuntutan. Apa? Bidang penuntutan ini terkadang orang beranggapan bahwa bidang penuntutan ya pasti identik dengan istilah jaksa penuntut umum yang bersidang melakukan penuntutan. Di persidangan padahal tidak. Di dalam bidang penuntutan ini ada subbidangnya juga namanya pra penuntutan. Nah, pra penuntutan ini adalah suatu tahapan di mana seorang jaksa harus benar-benar meneliti suatu perkara, suatu berkas perkara, apakah benar dinyatakan lengkap dan layak untuk disidangkan atau tidak. Kalau seandainya ini tidak layak untuk disidangkan, ya tentunya si jaksa penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik. Apabila Pak, gimana kalau ternyata petunjuknya tidak bisa ditepati atau tidak bisa dilaksanakan? Nah, ketika unsurnya tidak bisa tidak terpenuhi, ya si jaksa pasti tentunya tidak berani untuk melanjutkan perkara tersebut ke persidangan. Begitu juga kalau memang lengkap, nah itu akan dinyatakan biasanya kalau kita kenal dengan istilah P21 lah. P21, berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke persidangan untuk dilakukan sidang. Nah, proses yang berjalan inilah yang membentuk kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis. Dia sebagai penentu ini perkara dapat atau tidak disidangkan. Nah, inilah posisinya dia. Nah, restoratif justice itu juga masuk di sini dalam pola dominus litis ini. Dicari formula bagaimana perkara tersebut diselesaikan dengan pola mediasi. Tentunya harus ada syarat-syarat dan payung hukumnya. Kemudian kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi, kekuasaan negara di bidang penuntutan tadi saya katakan. Nah, ini terkait dengan kewenangan dari Jaksa Agung atau asas oportunitas yang biasa kita kenal dalam pasal 35C Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Nah, ini banyak orang yang kurang mengetahui posisinya ini seperti ini. Artinya ketika Jaksa Agung dia memiliki hak atau dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Nah, ini salah satu dasar adanya restoratif justice di kejaksaan. Kejaksaan bisa menghentikan perkara. Nah, salah satu dasarnya adalah asas oportunitas ini.
Kemudian syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, ini mungkin kita bisa nanti sharing kepada rekan-rekan praktisi hukum lainnya yang dari pengacara atau dari mana gitu kan. Di sini syaratnya adalah pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ini kita bicara tersangka, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Artinya restoratif justice tidak dapat dilakukan 2 kali. Dia cukup 1 kali terhadap 1 pelaku. Kemudian tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ada batasan aturannya, tidak bisa lebih dari 5 tahun. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta. Pak, kalau ternyata kerugiannya 10 juta bagaimana Pak? Kalau kita mengacu pada ketentuan ini, ya tidak di sini diberikan batasan 2,5 juta. Kemudian ada syarat lain, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Barang yang misalnya dalam perkara 362 pencurian, barang tersebut sudah diambil, kemudian barang tersebut belum diapa-apakan dikembalikan sama dia. Nah, ini kan sudah terjadi pemulihan kepada korban. Mengganti kerugian korban. Ini contohnya lah, saya sebut perkara-perkara 351 mungkin. Ketika penganiayaan terjadi, si korban mengalami luka memar. Nah, kemudian diberikan ganti kerugian berupa pengobatan, ditanggung pengobatannya, sampai si korban menjadi pulih. Kemudian mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, ini seperti tadi, kemudian memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Selanjutnya kedua, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Nah, ini yang paling penting. Adanya kesepakatan perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat merespon positif. Nah, akan dilihat dari ketika maaf-maafan itu terjadi, bagaimana respon masyarakat sekitar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, artinya mungkin rekan-rekan praktisi hukum lainnya, apabila seandainya dalam penanganan perkara mendapatkan satu penanganan perkara yang memenuhi 3 unsur ini, kemudian ada syarat lain ini terpenuhi, nah ini bisa sebenarnya kalau di dalam ketentuan memang harus peran aktif dari JPU, tapi tidak ada yang salah ketika seandainya mencoba untuk sampaikan kepada JPU, Pak, Bu, ini bisa nggak kita selesaikan dengan cara keadilan restoratif aja atau restoratif justice. Nah, itu bisa. Mau itu bersurat, monggo silakan. Nah, tentunya banyak untuk perkara-perkara yang tidak lebih dari 5 tahun ini. Nah, selama ini kan kayak perkara 335, 351, itu pasti semua naik. Akhirnya lapas over kapasitas. Nah, kalau kita berbicara soal restoratif justice ini akan upaya perdamaian itu akan dikedepankan dan mengembalikan mengembalikan kerugian dari si korban itu sendiri. Kemudian pengecualian perkara. Nah, perkara yang tidak dapat dilakukan upaya restoratif justice itu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Nah, tentunya biasanya minimal ada, maksimal ada. Nah, itu rata-rata maksimal itu tentunya di atas 5 tahun. Kemudian tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pak, apa ini tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi? Misalnya kayak tindak pidana korupsi, dilakukan oleh korporasi. Kan tidak mesti subjek hukumnya adalah setiap orang itu adalah orang, tapi saat ini korporasi pun banyak dijadikan subjek hukum, yaitu sebagai tersangka. Kemudian, nah ini jenjangnya atau tahapannya dalam restoratif justice. Pertama adalah penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka saat penerimaan tersangka dan barang bukti. Kapan penerimaan tersangka dan barang bukti? Tentunya saat berkas perkara itu dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Kemudian berkas dinyatakan P21, selanjutnya pada saat penyidik menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum, disitulah kewenangan itu ada, kewenangan si penuntut umum ini. Nah, penuntut umum wajib menawarkan
upaya perdamaian. Di sini kalau kita lihat, penuntut umum menawarkan, artinya ada kalimat aktif. Yang aktif adalah penuntut umumnya. Pak, kalau yang aktif adalah penasihat hukumnya nggak salah, sampaikan aja, bisa atau tidak. Nah, sedangkan bisa dilihat nanti dari kriterianya. Kemudian perdamaian ditolak oleh korban dan atau tersangka, itu kemudian selanjutnya membuat berita acara dan nota pendapat dan dilimpahkan ke pengadilan. Berarti kalau kita mengacu kepada yang di atas ini berarti perdamaian itu gagal, tidak dapat dilakukan restoratif, karena restoratif itu harus ada perdamaian dulu. Kemudian kalau perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan damai secara tertulis berupa sepakat berdamai disertai baik pemenuhan atau tanpa pemenuhan kewajiban tertentu. Pemenuhan ini misalnya ada ganti ruginya, seperti itu. Nah, apabila kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan dinyatakan bahwa proses atau upaya RJ itu gagal. Nah, ini prosesnya. Pertama itu adalah kesepakatan perdamaian tercapai. Nah, ini kita sebut aja dia sudah tercapai. Ada perdamaian antara si korban dan si pelaku. Kemudian penuntut umum melaporkan kepada pimpinan. Ini pimpinan di daerah, di cabang kejaksaan negeri atau kejaksaan negeri, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Ada nota pendapat dari penuntut umum menyatakan, Pak, ini bisa di-RJ-kan. Kemudian ini saya lampirkan juga berita acara kesepakatan dan perdamaiannya. Kemudian selanjutnya pimpinan di daerah Kacap Jari maupun Kajari mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kajati. Ini waktunya 1 hari sejak kesepakatan perdamaian. Nah, ini jadi dia berjenjang, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, baru Kejaksaan Agung. Nah, selanjutnya gelar perkara kepada Jampidum dilakukan melalui video conference. Nggak perlu capek-capek kita datang, karena sekarang juga sudah ada, sama seperti saat ini, saya berada di Banjarmasin, kawan-kawan mungkin ada di Jakarta, kita bisa komunikasi. Nah, gelar perkara kemudian dilakukan, itu di depan pimpinan. Artinya RJ ini tidak sembarangan. RJ bukan sembarangan memutuskan ketika, dihentikan perkaranya, ada apa? Selalu begitu berpikir mungkin masyarakat, tapi saat ini beda. Ini semua tidak lepas kontrol dari pimpinan itu. Nah, gelar perkara kepada Jampidum melalui video conference. Apabila ditolak oleh Jampidum, kemudian perkara dilimpahkan ke pengadilan, wajib, berarti RJ gagal. Kualifikasi di dalam restoratif justice itu berarti tidak terpenuhi. Kemudian apabila Jampidum menyetujui, kemudian Kajati membuat persetujuan penghentian penuntutan secara tertulis. Pimpinan di lingkup provinsi membuat persetujuan penghentian penuntutan secara tertulis. Kemudian setelah itu, setelah Kajati membuat persetujuan penghentian penuntutan, kemudian penuntut umum memanggil para pihak. Dengan dasar surat persetujuan tersebut, si penuntut umum memanggil para pihak, korban, kemudian si pelaku, untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta pada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat agar wajib dilaksanakan paling lama 2 hari sejak diberitahukan. Setelah dilaksanakan perdamaian, penuntut umum memanggil kembali para pihak untuk verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Si penuntut umum ini harus benar-benar memastikan bahwa kesepakatan itu sudah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya penuntut umum melaporkan kepada pimpinan dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Nah, mungkin di sini rekan-rekan pernah melihat ada video orang kayak kemarin kakek-kakek dilakukan RJ, dihentikan perkaranya sampai cium sampai dia ibaratnya berlutut kepada si korban, menangis. Nah, itu memang sengaja dibuat seperti itu. Itu bukan untuk mengada-ngada atau bukan untuk sekedar pencitraan. Tapi ini semua berbicara soal laporannya itu dilengkapi dengan bukti visual bahkan. Nah, melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian sudah dilaksanakan. Kemudian pimpinan Kacap Jari atau Kajari selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan paling lambat 1 hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dinyatakan, kemudian atas dasar itu semua diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, diserahkan kepada si terdakwa dan korban. Ya kan? Nah, di situ dikatakan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke
tahap selanjutnya. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ini diulangi? Ya tidak bisa RJ lagi. Karena kalau kita mengacu pada ketentuan RJ tadi, cukup 1 kali. Ya kan? Kalau orang bilang cukup 1 kali sayang, kan gitu. Tidak 2 kali lagi, kan gitu. Oke? Nah, terhadap RJ tersebut selanjutnya lembaga kejaksaan juga membuat satu inovasi yang baru namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya itu Kampung Restoratif Justice. Kadang-kadang bingung, kok ada sih kampung restoratif untuk apa? Nah, tujuan dari kampung restoratif ini kalau di daerah Kalimantan Selatan ini ada satu kampung namanya Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dijadikan kampung restoratif justice. Rata-rata yang dijadikan kampung restoratif ini, kayak hari ini juga, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan baru mencanangkan satu kampung restoratif di daerah Banjarmasin. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Selatan infonya hari ini tadi. Nah, ini apa tujuannya? Pertama adalah mengasah kearifan lokal dengan menghidupkan kembali budaya ketimuran yang kekeluargaan dan pemaaf. Kalau memang bisa diselesaikan di tataran bawah, kalau kita dulu, waktu saya kecil dulu, beda kalau sekarang anak-anak saya lihat. Kalau dulu kita ibarat, mohon maaf, dipukul, tidak pernah sampai ke polisi itu barang. Kalau sekarang beda, dipukul lapor aja. Apa? Anakku dipukul, orang tuanya cepat-cepat lapor. Ya kan, mungkin bukti sayangnya atau terlalu sayang, tapi kalau ini enggak, kita mengasah kembali. Kemudian apalagi kampung itu wadah penegak hukum dalam melaksanakan restoratif justice. Jadi biasanya yang aktif adalah kepala desanya atau lurahnya. Seandainya terjadi sedikit percecokan di ranah warganya. Nah, ibaratnya kalau memang sampai pun ke kami, kemudian nanti diperdamaikan, kami sudah punya wadah di situ. Ada tua-tua kampung yang kami kenal, kemudian bisa juga menjadi penengah di situ. Ini kami merasa cukup efektif dalam pelaksanaan restoratif justice di lingkup Kejaksaan RI. Nah, untuk perkara ini saya nggak bisa ngambil data se-Indonesia. Saya ambil data untuk wilayah kerja saya saja. Itu untuk di daerah Kalimantan Selatan dari 2020 sampai dengan sekarang, jumlah perkara yang disetujui adalah 29 perkara. Jumlah perkara yang ditolak 4 perkara, kemudian jumlah perkara yang diusulkan itu sebanyak 33 perkara. Artinya tidak ada salahnya mengusulkan. Toh juga nanti ada keputusan dapat atau tidak di-RJ-kan. Karena keputusan itu bersifat berjenjang, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan yang terakhir adalah Bapak Jampidum yang memutuskan. Jadi ketika beliau katakan diterima, itulah keputusan akhir yang kita terima nanti. Diterima atau tidak. Ya, mungkin kira-kira begitu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Ya mungkin kita kalau bisa kita jangan tanya jawab, tapi lebih kepada diskusi lah, diskusi sama, mungkin begitu. Kira-kira begitu, Bapak Rapen. Terima kasih. Terima kasih Bapak Romadu atas pemaparannya. Saya stop share dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Romadu yang memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana restoratif justice itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Jadi memang persoalan pidana kita akhir-akhir ini memang sering sekali menggunakan ataupun menjadikan hukum itu sebagai senjata untuk menjerat orang, ya, meskipun kejahatan yang dialaminya itu, ya katakanlah seperti ada 3 alasan tadi, misalnya 3 alasan untuk dilakukan restoratif justice, ya, seperti misalnya kerugian itu tidak lebih dari 2,5 juta ataupun hukuman itu yang tidak lebih dari 5 tahun misalnya. Ya, sering sekali masyarakat memperalat menggunakan hukum untuk menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti pihak lain ataupun menjadikan ancaman, ya, supaya memidanakan orang. Nah, restoratif justice yang sudah disampaikan oleh Bapak Romadu tadi, ya, Bapak Novel, ya, tentunya ini menjadi suatu kemajuan bagi penegakan hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan semua pihak.
Nah, Pak Novelino juga tadi mengulas tentang bagaimana budaya ketimuran Indonesia itu yang sebenarnya sangat memungkinkan bagi kita masyarakat Indonesia untuk masyarakat yang sering bermaaf-maafan ataupun masyarakat adat yang kuat, ya. Makanya program kejaksaan cukup bagus. Kita lihat ada upaya mengarah ke sana dengan memanfaatkan ataupun memberdayakan kampung-kampung tertentu sebagai wadah untuk mempercepat proses restoratif justice. Ya, kembali kami juga mengingatkan bahwa ada giveaway ya yang diberikan oleh RSP Law Center. Untuk syarat-syaratnya bisa dilihat di kolom chat ya, supaya lebih jelas dan tidak salah pengucapan kalau saya mengucapkan syarat-syaratnya ya. Silahkan dilihat dalam kolom chat. Baik, untuk sesi yang pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada, ya, sudah ada yang bertanya. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Dita. Ya. Izin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana upaya dari kejaksaan dalam mencegah adanya perdamaian antara korban pelaku yang didasari intimidasi atau ancaman dari salah satu pihak? Ya, cukup panjang pertanyaannya ya. Kedua, kalau tindak pidananya diulang setelah ada kesepakatan perdamaian, apakah bisa jadi pemberat pidana? Baru yang ketiga, bagaimana dengan kasus-kasus pencemaran nama baik sebenarnya juga relevan untuk bisa diupayakan restoratif justice. Tapi di Undang-Undang ITE diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Apakah masuk kualifikasi perkara yang bisa dilakukan restoratif justice? Baik, saya pikir ini karena ada 3 pertanyaan langsung dari satu orang, saya pikir mungkin ini berkaitan ya, berkaitan ini tentang intimidasi, ya, tentang pencegahan, ya. Lalu kemudian apakah bisa tindak pidana setelah ada kesepakatan perdamaian bisa dijadi pemberat pidana? Mungkin Bapak Novel bisa dijawab terlebih dahulu, Pak ya, biar tidak terlalu banyak pertanyaan mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ini Ibu Dita ya, izin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana upaya dari kejaksaan dalam mencegah adanya perdamaian antara korban pelaku yang didasari intimidasi atau ancaman dari salah satu pihak. Ini intinya adanya perdamaian yang didasarkan dengan intimidasi. Artinya perdamaian ini tidak sungguh-sungguh, mungkin begitu. Ya. Ya. Artinya mudah aja, kalau menurut saya dalam hal perdamaian itu, kalau memang seandainya intimidasi, ya kan sebenarnya tidak perlu ditandatangan. Bahkan kalau di kami itu di sini biasanya kalau mau restoratif justice itu ditanyakan benar-benar. Bahkan secara terpisah pun ditanya. Kan gitu. Ini benar memang sudah memaafkan. Itu. Tapi memang kalau dari kami tetap juga menyarankan untuk dia mau memaafkan. Artinya bukan intimidasi. Tapi kalau seandainya dia berada dalam intimidasi, ketika kami bertanya, ibaratnya tanpa adanya korban, saya rasa dia di situ punya hak untuk untuk menyampaikan bahwa dirinya sedang berada dalam ancaman. Artinya tidak serta-merta pertanyaan itu diberikan ada di situ ada pelaku, di sini korban. Enggak, si korban mungkin kita tanyakan juga di belakang itu kami tanyakan juga ini benar atau tidak, kan gitu. Nah, yang hal-hal begini mungkin ini juga cukup baik pertanyaannya saya lihat ya. Kedepannya mungkin juga menjadi ini bagi kami lah masukan bagi kami terkait dengan intimidasi atau ancaman dari salah satu pihak untuk berdamai.
Kemudian kalau tindak pidananya diulang setelah ada kesepakatan perdamaian, apakah bisa jadi memperberat pidana? Saya rasa tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pemberatan pidana dalam mengajukan tuntutan. Tapi mungkin saya belum tahu juga karena kami belum pernah untuk menghadapi kasus yang seperti ini. Tapi saya rasa tidak menutup kemungkinan ketika dia sudah RJ, kemudian dia masih mengulangi, itu dimasukkan dalam amar tuntutan sebagai hal-hal yang memberatkan. Kemudian bagaimana dengan kasus-kasus pencemaran nama baik yang sebenarnya juga relevan untuk bisa diupayakan restoratif justice, tetapi di Undang-Undang ITE diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Apakah masuk kualifikasi perkara yang bisa dilakukan restoratif justice? Sebenarnya kalau dari aturan ini tidak bisa masuk, tapi sebenarnya tidak ada salahnya untuk diupayakan. Artinya tidak ada salahnya untuk dicoba aja dulu, disampaikan kepada penuntut umumnya apakah bisa di-RJ-kan. Walaupun sih ada beberapa, kalau saya lihat di data kami terkait dengan RJ ini ada juga yang ditolak itu terkait dengan 363 ayat 1 ini. Saya nggak usah sebut nama tersangkanya pada saat itu. Nah, kita sudah tahu 363 ayat 1 ini sebenarnya ayat 1 ke 4 ini berapa minimumnya. Ancaman maksimalnya kita sudah tahu berapa. 363 tentunya dia di atas 5 tahun. Cuman kan tidak masalah untuk coba diupayakan kalau memang niat kita memang niat yang baik kan untuk memperdamaikan kan. Nah, nanti kita tinggal lihat kalau di kami itu ibaratnya keputusan pimpinan seperti apa, dimungkinkan atau tidak. Tapi memang kalau dari sisi aturan, kalau saya lihat dari sisi kriteria atau syaratnya saja sudah nggak masuk sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya siapa ini, Muhammad Faiz ya, Parapen ya? Ya, Muhammad Faisal. Mungkin Faisal, yang di atas dulu Pak Novel. Yang mana itu? Pak Novel. Iya, iya. Pak Novel, itu di atas ada pertanyaan juga Pak dari Pak Edwin Prabowo. Oh, Pak Edwin Prabowo. Di Badiklat Kejaksaan. Oh, siap Bapak. Ya, mohon izin Pak. Izin bertanya, apakah sudah efektif pembentukan kampung restoratif justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalsel? Kebetulan Pak, mohon izin, pimpinan kami juga kan baru. Artinya pada saat ini juga menjadi konsennya beliau ketika baru datang ke Kalsel. Pada saat itu beliau sampaikan bahwa seluruh kejaksaan negeri wajib atau diwajibkan untuk membuat kampung restoratif. Pada saat itu sempat juga kami naikkan beritanya. Nah, kalau bicara soal efektif atau tidak, sejauh ini kalau menurut kami efektif. Karena semua berjalan, artinya kalau dia tidak efektif itu ada perkara yang sama, kemudian perkara yang sama, kemudian terjadi pengulangan dan tidak ada kata maaf atau tidak ditemukan kata sepakat. Sejauh ini sih kalau kami lihat masih efektif Pak. Walaupun memang untuk kampung RJ ini bagi kami adalah barang baru, karena baru sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan yang lalu. Artinya kalau efektivitas saya berharap ke depan juga tetap efektif. Tapi sampai saat ini ya insya Allah mungkin efektif lah kami rasa. Kemudian Bapak Muhammad Faisal ya. Selamat siang Bapak, saya izin Iya Pak Rapen ya? Pak Muhammad Faisal ya berikutnya. Iya, Pak Muhammad Faisal ya. Ya. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya Pak, dengan menyertakan sebuah kasus, jadi terhadap pelaku tindak pidana 359 Pak, yang dimana pelakunya adalah satu orang dewasa dan seorang anak. Menurut Bapak, apakah kasus tersebut dilakukan restoratif justice ya Pak? Lalu apabila pelaku dan korban sudah melakukan perdamaian dengan ganti kerugian, apakah kasus tersebut naik ke pengadilan? Kalau dia RJ Pak, yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, RJ itu tidak ditindaklanjuti, tidak ditingkatkan penanganannya ke pengadilan. Cuman kalau 359 ini matinya korban ya Pak ya, tahu saya ya. 359 kayaknya nggak bisa kalau menurut saya Pak. Karena 359 ancaman hukumannya aja udah berapa kan? Udah lebih dari 5 tahun. Ini kan kalau nggak salah kelalaian mengakibatkan orang mati kalau nggak salah saya ya. 359. Nah, ini aja ancamannya aja, kemudian ganti kerugiannya seperti apa kan gitu kepada korban. Nah, intinya kalau perkara tersebut dapat di-RJ-kan, ya dia tidak ditingkatkan penanganannya ke pengadilan.
dia dihentikan penanganannya di tahap penuntutan. Nah, ketika berkas lengkap, permohonan RJ dilakukan, proses RJ berjalan, disetujui, perkaranya tidak ditingkatkan penanganannya ke pengadilan. Mungkin begitu. Kemudian dari Pak Valentino. Pak Ini Valentino, Pak. izin bertanya, bila mana perkara tidak termasuk dalam syarat yang ditentukan, apakah tersangka masih dapat mengajukan RJ kepada JPU dan kepada korban? Diupayakan, Pak. Saya rasa tidak ada yang salah untuk mengupayakan sesuatu. Ya kan? Kita upayakan. Tapi memang sampai sejauh ini, kalau data yang kami dapat ini, perkara yang di atas 5 tahun, sampai saat ini masih konsisten, belum ada yang diterima. Tapi yang namanya hukum ini bukan statis, tapi dinamis, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Ya kan tidak salah juga ketika memang semuanya sudah dipulihkan, si korban juga sudah dipulihkan, minimal kalaupun tidak disetujui RJ-nya, itu adalah bagian dari hal-hal yang meringankan nanti dalam tuntutan penuntut umum. Ketika seandainya penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan, itu kan tentunya ada pertimbangan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Nah, ketika seandainya itu minimal bisa masuk ke dalam itu ketika proses perdamaian sudah terjadi. Kemudian misalkan hukuman tindak pidananya kurang dari 5 tahun, namun kerugiannya sekitar 10 juta, lebih dari 2,5 juta. Nah, ini bukan bersifat alternatif ya Pak ya. Ini karena aturan ini sifatnya kumulatif. Artinya semua harus dipenuhi kalau menurut saya. Nah, kemudian sampai sejauh ini sih masih konsisten dari kejaksaan sendiri dan harus konsisten. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, atau dibuatkan aturan payung hukum yang baru, dimungkinkan untuk seperti apa, saya rasa itu bisa aja terjadi. Itu mungkin. Kemudian dari ST Fatimah, Siti Fatimah, izin bertanya Bapak, bagaimana penerapan restoratif justice terhadap anak penyalahguna narkotika? Nah, narkotika ini kan ada ancaman minimalnya. Nah, sedangkan di dalam RJ ini tidak dapat dilakukan untuk ancaman minimal. Gitu. Cuman coba dilihat dulu dari aturan RJ menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan sebenarnya RJ ini bukan kejaksaan bikin RJ, enggak. Sebenarnya sebelumnya ini ada aturan hukum yang sudah menggunakan sistem restoratif justice ini. Itu misalnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada. Kalau nggak salah di bawah 7 tahun itu bisa dilakukan perdamaian. Nah, itu seperti apa? Nanti bisa dilihat seperti apa, tapi kalau saya rasa untuk narkotika ya berat ya. Kemudian izin bertanya, sempat ada himbauan dari Jaksa Agung bahwa dapat dilakukan RJ apabila ada dugaan tipikor dengan kerugian kurang dari atau sama dengan 50 juta. Namun syarat tersebut tidak memenuhi syarat RJ. Pertanyaannya, apakah sebenarnya dapat dilakukan RJ terhadap perkara tipikor? Nah, perkara tipikor sampai sejauh ini belum ada aturan yang menyatakan dapat dilakukan restoratif justice. Kalau yang kemarin 50 juta itu bukan mengacu pada RJ. Kemarin itu 50 juta sepengetahuan kami itu adalah terkait dengan efisiensi anggaran. Artinya ketika dalam penanganan suatu perkara korupsi, ternyata itu kerugiannya cuma 50 juta. Saya nggak bisa sebut cuman lah. Kerugiannya 50 juta atau 50 juta ke bawah. Apakah ideal dengan beban negara dalam penanganan perkara korupsi tersebut? Biasanya kalau di kejaksaan itu 100 sampai 150 juta dalam penyelesaian penuntasan satu perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan yang akan diselamatkan 50 juta. Mungkin pada saat itu efisiensi anggaran itu yang sedang dibicarakan. Namun pada saat itu memang sedikit polemik terkait dengan diskusi masalah 50 juta itu. Hingga sampai saat ini belum ada peraturan pelaksananya. Jadi apalagi untuk RJ ya, untuk perkara tipikor tidak ada. Kemudian izin bertanya, sempat ada, ini udah ya tadi ya. Ruth Isabella. Izin bertanya Pak, dalam Undang-Undang TPKS yang disahkan oleh TPKS ini apa ya? Saya belum update juga nih. Yang disahkan oleh DPR. Kekerasan seksual mungkin. Oh ini nggak masuk kayaknya. Beberapa bulan tidak terdapat pengaturan mengenai
penyelesaian perkara melalui RJ. Apakah ini artinya RJ tidak bisa digunakan dalam tindak pidana kekerasan? Iya, kalau tindak pidana asusila tidak masuk RJ. Tadi kan udah ada ketentuannya. Kalau kita mengacu pada peraturan Jaksa Agung yang tadi, perjanjiannya tadi tidak masuk dalam perbuatan asusila. Nah, kemudian RJ itu sendiri memang saat ini sepengetahuan kami baru undang-undang yang mengatur itu undang perlindungan anak. Selanjutnya, RJ itu adalah bagian dari suatu kebijakan dari penegak hukum. Mungkin begitu. Jadi kalau tidak bisa, ya saya bisa jawab tidak bisa. Kemudian, Pak, apakah ada IG? Nanti saya pengen share di IG story. IG ini aja. IG apa? IG kantor ya. Itu tadi di awal. IG Coba Bujati saya share ya. screen dulu. Sebentar. Kita bisa berteman juga. Selain dengan RSP, nanti mungkin saya akan invite saya akan follow juga RSP melalui IG resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Itu bisa aja Kejaksaan Tinggi Kalsel. Kebetulan yang mengelola Instagram, website, Facebook, dan YouTube adalah bagian dari seksi penerangan hukum. Mungkin bisa kita komunikasi di sini. Banyak juga di situ beberapa rekan-rekan di luar yang mereka yang yang komunikasi via DM itu banyak juga. Itu tapi kira-kira kalau seandainya masyarakat di Banjarmasin atau masyarakat sekitar Kalsel ini, kira-kira kalau menurut kita berat masalahnya, kami panggil ke kantor. Kami undang, bukan kami panggil. Kami undang, ya sekedar kopi dapat lah, kan? Asal jangan minta pizza, agak berat mungkin. Ya, mungkin gitu. Ini masih ada lagi ya pertanyaannya. Restoratif justice perlu dikedepankan dalam law enforcement. Untuk tindak pidana, proses tindak pidana, apa yang dapat di RJ? Cukup banyak ya. Kalau apalagi yang di KUHP itu cukup banyak. Kalau kita lihat dalam Pasal 44 ayat 1 ini juga ada yang pernah disetujui. Kemudian pasal 4 yang undang-undang KDRT, subsidiar pasal 351. Cukup banyak itu 362, sini 480 pernah di RJ juga di sini. Kalau kami mengacu pada data yang kami miliki, se-Kalimantan Selatan itu 351, pasal 310 lalu lintas juga pernah bahkan. Mungkin begitu ya, 362, 351 ayat 1. Kira-kira begitu. Jadi kalau memang seandainya yang tadi saya katakan tidak ada masalah untuk kita mengajukan, ya ajukan aja, ya kan? Kalau soal nanti diterima apa enggak, ya namanya berupaya, kan begitu. Minimal ketika hak-hak dari si korban ini sudah dikedepankan atau sudah dicoba untuk dipulihkan, minimal hal tersebut juga, kalaupun perkara tersebut RJ-nya ditolak dan ditindaklanjuti ke persidangan, minimal itu bagian dari hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang penuntut umum dalam menyusun tuntutan atau menjatuhkan tuntutan kepada si terdakwa. Mungkin begitu. Ya, saya lihat kayaknya udah habis ya, Parapen ya. Ya, Pak Novel. Ada yang mau bertanya, ini mau on cam, ibu atau bapak ini. Dian Leonardo, apakah masih Zoom? Mungkin bisa langsung Ibu Dian ya. Ibu Dian Leonardo Nenggolan. Silakan kami beri kesempatan. Iya, halo, selamat sore. Oh, Bapak. Iya. Maaf, Iya. Pak Dian. Ya, halo, selamat sore, Ya, Pak. silakan, Pak. Lanjut. Parapen. Selamat sore juga untuk Pak Romadu. Ini Mungkin saya boleh buka ini Pak, on cam mungkin Pak. Oke. Ya. Ya, selamat sore untuk Pak Romadu dan juga Pak Rapen di sini. Terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengajuan pertanyaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Romadu di sini sebagai narasumber, sudah memberikan ilmunya mengenai restoratif justice, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kayak gini sih sebenarnya pertanyaan saya, menanggapi paparan materi dari Pak Romadu tadi, mengenai restoratif justice ini kan ya tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Rapen tadi, belakangan menjadi isu ataupun menjadi hal yang mungkin masyarakat awam ini sangat jadi aware lah ya tentang restoratif justice ini, di mana
pemidanaan itu ternyata memang bisa ada semacam, mungkin kita bisa bilang alternatifnya gitu. Jadi tidak harus melalui proses di pengadilan kayak gitu. Tapi yang saya lihat di selama ini juga gitu, masyarakat ini ada anggapan ataupun ada pemikiran juga di masyarakat ini bahwasanya restoratif justice ini semacam mungkin alasan kalau misalkan kalau misalkan orang yang masuk ke misal mengenai pasal pencurian, ini cuma sebagai alternatif aja, mediasi, nanti mereka bisa lepas, tidak ada efek jerahnya seperti itu. Nah, kan anggapan seperti ini, pemikiran seperti ini kan mungkin ya untuk masyarakat sendiri kan yang tidak terlalu paham mengenai hukum ini. Dari Kejaksaan sendiri bagaimana untuk menanggapi pemikiran seperti itu? Bahwasanya kalau misalkan restoratif justice ini bisa ada kemungkinan tidak akan menimbulkan efek jerah bagi si pelaku seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab langsung ya. Silakan. Ya. Ya, anggapan seperti itu memang cukup banyak, bukannya cuma baru aja. Dimungkinkan orang mengulangi lagi, tapi yang jadi persoalannya sekarang, apakah seseorang yang sudah melakukan suatu perbuatan, kemudian diampunilah istilahnya, dimaafkan perbuatannya, tidak dilanjutkan pada proses persidangan, masih mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, memang ada yang pasti kemungkinan ke depan ada, tapi walaupun hingga sampai saat ini kami kayaknya belum dapat. Apalagi di Kalsel, itu kalau sudah ibaratnya sudah terjadi restoratif justice, sampai sejauh ini belum ada pengulangan terhadap perkara yang sama. Sampai saat ini ya datanya yang kami peroleh belum ada. Nah, tapi kalau terkait dengan anggapan seperti itu, ya namanya anggapan atau namanya suatu kebijakan kan, pasti ada aja pemikiran sisi negatif dari masyarakat. Hanya kami melalui seksi penerangan hukum tidak henti-hentinya melakukan kegiatan penerangan hukum berupa penerangan maupun penyuluhan hukum pada masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai program restoratif justice ini. Artinya ini bukan untuk mempermudah seorang pelaku, bukan. Tapi ini sebenarnya adalah suatu cara lembaga penegak hukum untuk membuat bukan sistem yang beda ya, tapi untuk membuat suatu paradigma yang berbeda dalam hal penegakan hukum itu sebenarnya masih bisa untuk diselesaikan dengan upaya perdamaian. Ya kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dian itu, saya rasa kalau memang itu kejadian kedua kalinya lagi, dia minta restoratif lagi nggak bisa. Kan restoratif cuma satu kali. Dan jangan lupa, restoratif itu jangan dibentukkan pola pikir bahwa itu kan terhadap perkara pidana yang sama. Artinya kalau dia melakukan pencurian, dia bisa melakukan penganiayaan di restoratif. Enggak. Kalau kita baca mengacu pada aturannya, di situ tindak pidana. Artinya tindak pidana apapun kalau dia baru melakukan satu kali, ya masih bisa direstoratifkan karena dia belum pernah melakukan. Tapi kalau dia sudah pernah melakukan, itu saya rasa tidak menjadi syarat untuk pengajuan restoratif justice. Mungkin begitu, Pak Rapen. Ya, baik. Pak Dian sudah dijawab oleh narasumber kita ya. Baik, kesempatan lain kepada peserta lainnya. Silakan apabila masih ada pertanyaan ataupun tanggapan. Ya. Mungkin dari saya begini, Pak Novel, tentang cara untuk mengajukan restoratif itu seperti prosedur teknis yang lebih praktisnya gitu. Ya, kalau sebenarnya restoratif justice itu kan kalau tadi kita lihat dalam paparan saya itu sebenarnya itu harus ada keaktifan dari si penuntut umum. Harus kalau itu. Bahkan sebenarnya kalau dari sisi restoratif justice itu kita lihat dulu. Kalau kita terima berkas perkara itu kita lihat bisa atau tidak direstoratifkan. Jadi kedepankan dulu upaya restoratif. Kedepankan dulu upaya penanganan, baru restoratifnya nanti, bukan. Kan begitu. Nah, kemudian kalau seandainya dari posisi, kalau saya sebut aja lawyer ya mungkin
tidak ada salahnya. Ya, kalau dari penasihat hukum, ya. Ya, tidak ada salahnya ketika melakukan pendampingan di tingkatan penyidikan, kemudian berkasnya dinyatakan lengkap pada saat dilakukan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang buktinya di kejaksaan. Lihat kriterianya ini bisa di RJ-kan, sampaikan kepada penuntut umumnya. Kan ada nanti penuntut umumnya ketika memeriksa tersangka, Bu, ini kan bisa di RJ-kan. Nah, kalau seandainya memang mau tertib administrasi, bisa juga bersurat, nggak salah juga. Dimungkinkan untuk di RJ-kan berdasarkan ketentuan pasal sekian. Kan gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi memang sebenarnya kalau dari ketentuan, seharusnya penuntut umumnya yang bersifat aktif kalau kita lihat dari ketentuan ini. Mungkin begitu, Pak. Nah, ya, cara-cara praktis seperti ini memang yang sangat perlu ya khususnya bagi para penasihat hukum ataupun ya yang tanpa melalui ataupun tanpa menggunakan jasa penasihat hukum. Artinya biar lebih dapat dipahami bagaimana secara praktis untuk mengajukan RJ. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Saudari Putri Nayata Kolil ya. Bagaimana penerapan RJ pada tindak pidana anak? Apakah terdapat perbedaan penerapan RJ pada tindak pidana anak? Ya mungkin ada perbedaan atau tidak Pak, itu pertanyaannya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Tindak pidana anak ya Pak ya, RJ. Ya, pidana anak. Ya, kalau anak itu kan dikenal dengan istilah diversi Pak. Artinya kan kalau diversi itu kan undang-undang yang mengatur. Kalau kami ini kan bukan sifatnya undang-undang, tapi kan kebijakan yang sifatnya yang dikeluarkan peraturan untuk memberikan payung atas kebijakan tersebut. Jadi sebenarnya RJ yang tadi saya jelaskan itu hanya berlaku untuk instansi kami di kejaksaan, yang makanya saya katakan tadi berkas perkaranya lengkap dulu, diserahkan tersangka dan barang buktinya, di situ RJ bisa dimulai, kan gitu. Nah kalau di beda lain halnya kalau untuk di sistem peradilan pidana anak atau SPPA kan. Kalau di SPPA itu kan dikatakan di dalam undang-undangnya pada tiap penanganan perkara. Artinya di tingkatan penyidikan dilakukan diversi. Tidak bisa juga diversi pada saat dilimpahkan ke penuntut umum wajib juga mendiversi untuk perkara di bawah 7 tahun. Kemudian tidak juga bisa ada kata sepakat dilimpahkan ke pengadilan, hakim juga mewajibkan untuk diversi. Kalau RJ di kejaksaan enggak, cukup adanya di kejaksaan, kan gitu. Memang ada beberapa lembaga penegak hukum yang juga membuat suatu program restoratif justice ini, ya kan? Tapi ya perbedaannya seperti itu. Kalau di sistem SPPA atau sistem peradilan pidana anak itu dia setiap tahapannya wajib dilakukan RJ. Nah kalau di kami enggak, karena itu yang ngatur hanya peraturan Jaksa Agung, sehingga itu melekat hanya di instansi kejaksaan. Jadi begitu. Ya, Pak Novel, ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Apakah tindak pidana korupsi bisa dilakukan restoratif justice? Nah, lagi-lagi soal tipikor ini Pak. Nah, kalau tipikor sampai saat ini belum ada ya, belum ada aturannya untuk dilakukannya restoratif justice. Artinya sampai saat ini belum ada. Artinya belum dimungkinkan untuk sampai saat ini untuk RJ-nya, karena tipikor jarang juga kan perkara 2,5 juta, korupsi 2,5 juta, di bawah 2,5 juta kan gitu. Jadi mungkin itu saya rasa sampai saat ini belum ada aturannya. Ini ada lagi pertanyaan. Tapi ya. Maaf Pak, yang tipikor itu bisa nggak kira-kira ya seperti yang Bapak bilang tadi ya coba aja diajukan gitu. Enggak, kalau itu saya rasa tidak memungkinkan Pak. Belum ada, tidak ada aturannya itu. Dan saya rasa memang tidak bisa. Kalau misalnya begini Pak, tambahan dari pertanyaan soal itu, pengembalian kerugian negara misalnya, kalau pengembalian kerugian negaranya sudah dilakukan, itu apakah ada regulasinya itu Pak? Ya kalau kita mengacu pada, ini kita discuss aja ya. Artinya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan udah jelas, karena dalam pasal 4 itu kan di situ dijelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kan. Tapi biasanya kalau
ya sekedar pengalaman aja sharing. Kalau dalam penanganan korupsi itu biasanya kalau untuk pengembalian kerugian negara, biasanya itu jaksa itu memasukkan itu dalam hal yang meringan, bahwa kerugian negara sudah dikembalikan dengan cara dititipkan melalui penuntut umum. Nah, surat penitipannya itu dilampirkan dalam surat tuntutan. Nah, itu sebagai, makanya kadang-kadang kita banyak pertanyaan, kok ada disparitas ya dalam tuntutan penuntut umum. Yang ini terhadap kerugian yang sama, perkara yang sama, dituntut sekian tahun, yang ini kok lebih di bawah. Nah, terkadang masyarakat tidak melihat disparitas itu penyebabnya apa. Yang satu sudah sudah mencoba untuk mengembalikan, yang satu belum, mungkin kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk RJ tidak dimungkinkan. Baik, baik. Nah, ini Pak, ada lagi dari Pak Valentino. Merujuk pada asas dominus litis, apakah polisi berhak melakukan RC sebelum berkas P21 dan diserahkan kepada kejaksaan? Ya, intinya begini, Pak Valentino, ya, terkait dengan dominus litis ini adalah asas yang dimiliki oleh institusi kejaksaan. Itu yang saya katakan tadi, dia adalah sebagai penuntut umum yang diberi suatu lembaga yang diberikan kewenangan, kekuasaan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Nah, kalau untuk lembaga lain, saya nggak bisa mengatakan seperti apa, tentunya pasti ada dasarnya masing-masing. Saya kurang tahu juga untuk dasarnya seperti apa, tapi kan intinya kan, makanya saya katakan tadi, di kami aja itu berkas dinyatakan lengkap, sudah diserahkan total ke kami, baru kami RJ-kan. Kan baru kejaksaan RJ-kan. Beda kalau untuk instansi lain, mungkin ini juga bagus untuk masukan dari rekan-rekan di RSP ya. Maksudnya bisa juga mengundang rekan-rekan dari penyidik kepolisian terkait dengan RJ-nya seperti apa. Udah itu dasar hukumnya RJ-nya, mungkin ada perkapnya, kita kurang tahu juga. Mungkin begitu. Dan saya rasa mereka juga pasti punya payung hukum untuk melakukan restoratif justice. Saya rasa begitu. Terima kasih Pak Novel. Nah, ini ada yang mau bertanya langsung Pak. Ibu Ririn. Yang mana orangnya ini? Ibu Ririn, boleh open cam. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Ibu Ririn. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Halo. Ya, Bu. Silakan Bu, silakan. Halo. Halo, dengar nggak? Oh. Iya Bu, didengar Bu. Ini saya mau ada pertanyaan sedikit Pak untuk Pak Romadu Novelino ya, terkait tadi tentang kampung RJ itu ya, restoratif justice. Itu bagaimana cara untuk bisa bergabung dengan kita membuka dari masyarakat umum sendiri, caranya seperti apa, dan bolehkah masyarakat umum itu membuka kampung restoratif justice di wilayahnya tersendiri dan bekerja sama dengan siapa saja, Pak? Terima kasih, pertanyaan saya itu aja. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Ya. Itu terkait dengan kampung restoratif justice. Ya. Siapa saja bisa Bu buat kampung restoratif justice. Hanya sekarang persoalan kalau Ibu bilang kerjasama dengan siapa, ya tentu kepala desa pasti. Tentu Atau dengan kepala desa. lurah setempat. Kemudian kalau mau seandainya bekerja sama juga dengan lembaga bantuan hukum, monggo silakan, bisa juga. Nanti kolaborasi kan begitu antar penegak hukum kan begitu. Nah, cuma kalau caranya gimana bisa? Kan masing-masing daerah itu tentunya punya kejaksaan negeri masing-masing. Iya. Nah, sampaikan aja. Nah, kapan nanti kita mengajukan gitu ya Pak ya? Mengajukan ke kejaksaan di wilayah masing-masing begitu? Bisa untuk kampung RJ sendiri, payung hukumnya sebenarnya kami belum ada, Bu. Bukan saya bilang belum ada ya, tapi untuk payung hukum dari sebenarnya kampung RJ ini adalah untuk memfasilitasi penegak hukum itu sendiri. Iya. Nah, artinya untuk mempermudah. Kemudian tujuannya itu kan untuk mengedepankan budaya ketimuran. Artinya dalam hal ini segala permasalahan ya bukan kita bilang jangan sampai naik ke persidangan, bukan, tapi
segala permasalahan sebenarnya bisa diselesaikan di tataran bawah. Kan gitu. Iya, betul. Iya, Artinya betul, Pak. bisa di situ mungkin lurah atau Kepala desa desanya setempat. ya kan memanggil, kemudian diperdamaikan, udahlah ini tidak kita bisa sebenarnya diselesaikan ini, itu bisa. Nah, Oke. kalau sebenarnya untuk kampung RJ itu sendiri, Bu, itu saya sebenarnya katakan itu sebenarnya suatu inovasi untuk memberikan kepada masyarakat suatu pemahaman bahwa penyelesaian secara hukum itu bukan serta-merta itu satu-satunya penyelesaian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Itu sebenarnya bisa diselesaikan di tataran bawah, itu yang saya katakan. Artinya kalau Ibu seandainya ada kelurahan atau daerah semacam desa gitu mau buat kampung RJ bisa juga. Tapi rata-rata sih kalau di kami, Bu, sudah ada contohnya. Artinya perkara itu sudah ada desa itu, kemudian itu yang dinaikkan, baru kepala desanya biasanya koordinasi dengan kami untuk menjadikan itu kampung RJ. Tapi rata-rata kepala daerah antusias, Bu, untuk mengadakan kampung RJ tersebut, mungkin begitu. Oh, baik, Pak. Baiklah, terima kasih Ya, atas jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Ririn. Pak Novel ini ada Ya, yang Pak. mau open mic juga ini. Dari Bapak Muhammad Nurdin. Silakan Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk on cam. Ya, terima kasih Pak Rapen. Izin menanggapi yang tadi terkait restoratif justice tindak pidana korupsi. Jadi apa indikator bagi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, apakah menurut kejaksaan itu sendiri apa keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini? Apa dengan banyaknya ditangkap pelaku tipikor atau dituntut, atau dalam jangka panjangnya itu mencegah atau menindak gitu dalam sudut pandang kejaksaan. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin ya. Boleh Pak ditanggapi saja walaupun mungkin memang ini lebih mengarah ke khususnya ke tipikor jadinya. Apa Pak? Silakan Pak. Bisa juga mungkin dari RSP Law Center kita buat juga nanti sesi terkait dengan tipikor karena ini seru juga untuk kita bahas ya. Terkait dengan RJ Pak, mungkin saya tekankan sekali lagi sampai saat ini perkara korupsi belum bisa di RJ. Mungkin begitu, tidak ada perkara korupsi yang dihentikan penanganannya melalui jalur atau melalui kebijakan restoratif justice. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, parameter keberhasilan dalam penanganan korupsi. Sebenarnya sederhana Pak, parameter keberhasilan itu kita sama-sama sepakat bahwa satu daerah itu tidak ada perkara korupsi. Sebenarnya, ya kan? Tidak ada. Nah, makanya sebenarnya kejaksaan juga dia membuat satu direktorat sendiri yang namanya Direktorat pendampingan atau pengamanan proyek strategis. Kalau zaman dulu itu ada namanya TP4D, TP4P, ya kan, tim pengawalan, pengamanan, pembangunan daerah. Kalau yang pusatnya tim pengamanan, pengawalan, pembangunan pusat, kan gitu. TP4P ada di Kejaksaan Agung dulu. Tapi selanjutnya karena faktor lain dan sebagai hal, kemudian TP4D itu dilakukan pembubaran oleh Bapak Jaksa Agung. Namun direktoratnya berganti namanya pendampingan proyek strategis PPS. Biasanya kalau nggak salah saya di pusat itu namanya Direktorat D. Nah, kalau di kami sini seksi D. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Jadi artinya kalau daerah biasanya kami menawarkan untuk pembangunan ini mau nggak didampingi? Kita bilang gitu kan. Nah, ketika daerah atau kementerian meminta pendampingan dari PPS tersebut, nah kemudian disitulah fungsi pencegahan dilakukan oleh kejaksaan.
selain itu juga bisa dilakukan fungsi pencegahan melalui legal assistance. Itu biasanya dari bidang perdata dan tata usaha negara. Ya kan, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebenarnya banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh kejaksaan untuk dalam hal pencegahan. Tapi kalau Bapak sampaikan, apakah semakin banyak orang dipidana itu sebagai parameter keberhasilan tindak pidana korupsi? Kalau saya jawab tidak. Tapi kalau bicara soal penindakan itu wajib dilakukan kalau ada depan mata, Pak. Kan begitu. Apalagi saya terus terang aja, pimpinan kami saat ini, Bapak Jaksa Agung, termasuk orang yang kalau saya sebut tidak pandang bulu, memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita lihat banyak kasus-kasus besar ternyata beliau ungkap, dan kami pun di daerah disampaikan seperti itu. Kalau sampai memang tidak ada total, jangan dicari-cari. Tapi kalau ada, jangan dibiarkan. Nah, itu lagi, Pak. Artinya kalau bicara parameter keberhasilan, saya rasa dari segi pencegahan itu wajib untuk dikedepankan. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Novel, Pak Nurdin atas tanggapannya. Memang suatu saran yang baik mungkin ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba juga angkat dengan tema tipikor supaya lebih mendalam lagi ya. Nah, ini masih ada pertanyaan, mungkin ini yang terakhir saya rasa ya, karena mengingat waktu kita yang sempit. Dari Bu Feni, dalam Perma nomor 2 tahun 2012 khususnya mengenai tindak pidana pencurian ringan, apakah dapat diselesaikan dengan restoratif justice? Dan apa kaitannya RJ dalam penyelesaian perkara pencurian ringan? Terima kasih. Boleh ditanggapi Pak Novel? Yang mana tadi Pak ya itunya ya? Apa tuh? Di kolom chat Pak. Iya. Atas nama siapa tadi? Ibu Feni. Ibu Femi. Kok nggak bisa kebaca di saya ya? Feni Alinda. Femi Alinda, izin bertanya. Dalam Perma nomor 2 tahun 2012 khususnya mengenai tindak pidana pencurian ringan, apakah dapat diselesaikan dengan restoratif justice? Dan apa kaitannya restoratif justice dalam perkara penyelesaian perkara pencurian ringan? Kalau ini dari segi ketentuan bisa, Bu. Kalau kita lihat dari ancaman hukuman ya. 362 berarti ya. Nah, ini banyak juga contoh perkara 362 yang dihentikan. Itu biasanya barang buktinya dikembalikan, kan begitu. Kalau Perma nomor 2 ini sepengetahuan saya terkait dengan batasan 2,5 juta ya. 2,5 juta melalui kalau nggak salah jalur pipiring ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kami Bu kedepankan yang namanya RJ ini adalah penghentian total penuntutan. Artinya tidak sampai ke pengadilan. Kalau memang terkecuali yang bersangkutan baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana. Ini pernah melakukan tindak pidana. Nah, itu walaupun di bawah 2,5 juta tetap diproses. Mungkin begitu. Tapi untuk RJ ini kalau untuk 362 saya rasa masih bisa Bu ya. Tergantung dari syarat-syaratnya semua dipenuhi. Artinya barangnya atau kerugian dari pihak korban dipulihkan. Kemudian terjadi adanya maaf-maafan antara korban dengan si pelaku. Mungkin salah satu syarat-syaratnya seperti itu, dan syarat-syarat lain berdasarkan ketentuan dalam peraturan Jaksa Agung tersebut. Mungkin begitu Ibu. Ya. Terima kasih Pak Novel untuk jawabannya. Ya, saya pikir sudah cukup banyak pertanyaan dan tanggapan ataupun pendapat dalam webinar kita kali ini. Memang RSP Law Center mungkin tidak dapat memuaskan Bapak Ibu sekalian, ataupun Pak Novel juga tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian di dalam sesi kali ini. Mungkin bisa menghubungi langsung ya, Pak Novel tadi sudah menunjukkan
sudah akun media sosialnya untuk berkomunikasi secara langsung kepada Bapak Novel ya, yang mau tanya-tanya yang lebih dalam bisa disampaikan langsung ke beliau ya, karena Pak Novel ini juga cukup akrab ya, cukup orangnya apa namanya, bersahabat ya, cukup bersahabat. Jadi bisa kenalan langsung dengan Pak Novel atau ke sekretariat RSP Law Center di Fatmawati, Jakarta. Kalian, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian mengisi formulir presensi yang sudah ada di kolom chat untuk keperluan sertifikat. Ya, mohon menuliskan nama lengkap, ya, beserta gelar kalau memang mau dimuat, ya, supaya memudahkan tim kerja kita membuat sertifikat Bapak ini. Ya, silakan ikuti tata cara dan prosedur yang telah kami buat di kolom chat. Ya, semoga bermanfaat. Baik, terakhir saya mau sampaikan, memang tidak ada kata yang lebih tinggi ya daripada kata maaf dan terima kasih. Ya. Restoratif justice itu mengedepankan rasa saling memaafkan ya, dan juga mengedepankan budaya ketimuran Indonesia untuk menyelesaikan perkara, menyelesaikan persoalan melalui jalur mediasi. Akhir kata, memang perdamaian adalah keadilan yang sesungguhnya, ya. Maka untuk mencapai suatu perdamaian, ya, untuk mencapai suatu keadilan, tentunya harus dilakukan secara bersama-sama dan menyenangkan para pihak. Ya. Di Indonesia memang berperkara itu sama seperti apa namanya, peribahasa, ya, kalah jadi arang, menang jadi abu, sama-sama habis semuanya kan, ya kan, yang pelapor dan terlapor sama-sama menguras energi. Jadi kalau memang bisa diupayakan secara damai untuk kejahatan-kejahatan ringan, ya tidak perlu kita harus gontok-gontokan, tidak perlu kita harus saling apa namanya berusaha memidanakan orang lain. Sekian dari saya selaku moderator. Saya akan kembalikan ke host kita yang cantik belia, Lola Marlina Johan. Silakan Lola Marlina Johan, saya kembalikan acara ini kepada kamu. Terima kasih. Terima kasih Pak Novel, terima kasih seluruh peserta yang lainnya. Ya, terima kasih juga Pak Rapen dan seluruh rekan-rekan di RSP. Ya. Ya, terima kasih untuk dan Bapak Romandu atas webinarnya pada sore. Kita akan ada sesi foto bersama. Namun sebelumnya nih, namun sebelumnya kita sudah punya, kami sudah dapat nih pemenang untuk giveaway di webinar series ke-8 kita pada sore hari ini. Dan pemenang giveaway kita pada sore hari ini itu adalah bisa di-share tim. Oke. Yang memenangkan giveaway dari Ultra Voucher adalah @the_poor_of_law atau Hadi Wira Hidayah. Selamat untuk Bapak Hadi Wira Hidayah untuk pada hari ini. Bisa dan yang menghubungi admin kami di IG @rsp_law_office. Kepada Bapak Hadi Wira Hidayah, selamat
Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Kami terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri semuanya bisa on cam, kita akan ambil sesi foto bersama untuk kita abadikan ya, teman-teman semuanya. Yuk pasang muka yang senyum. Mungkin ini udah pada lelah ya kan. Kita akan ambil sesi foto, tim akan... Oke, tim sudah siap? Yuk, kita foto bersama ya dari bagian 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Bapak Romadu Novelino dan Bapak Rapen Sinaga serta teman-teman semuanya pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali di webinar kita.